Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kegiatan sehari-hari kita untuk lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 255 beserta penjelasan dan tafsirannya, atau yang biasa kita kenal dengan ayat kursi. Sebelum saya membahas makna dan tafsirannya, terlebih dahulu saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Marilah demikianlah bacaan surah Al-Baqarah ayat 255. Kita bahas makna atau terjemahan perkata dari ayat tersebut. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu. Allah tiada ilah, tiada Tuhan selain Dia. Nah, al-hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maksudnya itu melakukan segala sesuatu itu sendiri. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tidak menyentuh atau tidak didatangi atau ditimpa oleh rasa ngantuk dan rasa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan segala yang ada di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Barang siapa yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maksudnya di sini barang siapa yang memberikan syafaat, baik itu Rasulullah atau orang yang memberikan syafaat itu atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang mana dia mengetahui apa yang ada di antara manusia dan di belakang hamba-hambanya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu kecuali, dan hambanya itu tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu kecuali dengan siapa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Meliputi kursi atau singgasananya baik itu di langit wal ard dan di bumi. Wala ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan wala ya'udduhu, dan tidak merasa keberatan memelihara
keduanya, itu maksudnya itu memelihara yang di langit dan di bumi. Allah itu tidak merasa keberatan memelihara langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Huwal Aliyul Azim. Karena Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Nah, jadi dari terjemahan surah Al-Baqarah ayat 255 ini dapat kita ambil maknanya itu Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak ditimpa rasa kantuk dan tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, barang siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, dan Dia mengetahui apa yang ada di tangan mereka dan di belakang mereka, dan Dia tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu kecuali dengan apa yang Dia kehendaki, dan meliputi kekuasaannya yang di langit dan di bumi. Tidak merasa berat memelihara segala sesuatu yang berada di langit dan bumi. Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, dari ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dari ayat ini terdapat 13 sifat Allah, yang mana sifat Allah itu ayat ini menjelaskan siapakah Allah itu, bagaimana sifat Allah, yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Allah, Nah, di sini kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berhak disembah. Selanjutnya itu Allah hanya Dialah yang berhak disembah. Al-Hayyu, yaitu Allah maha hidup dengan kekal. Nah, Allah itu tidak pernah mati, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati, dan tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Allah itu kekal, abadi selama-lamanya. Selanjutnya Al-Qayyum, yaitu berdiri sendiri, maksudnya selalu mengurusi makhluknya sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, Allah itu menguasai langit dan bumi. Nah, Allah itu menguasai langit dan bumi dan mengurusinya sendiri saja tanpa butuh bantuan baik itu makhluknya dan siapapun. Allah itu sangat berkuasa dan bisa melakukannya sendiri. Nah, ya, selanjutnya itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, Allah itu pagi, siang, malam selalu terbangun gitu, selalu 24 jam mengawasi kita sebagai makhluknya. Jadi Allah sudah sepantasnya kita menaruh harapan, selalu berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu mengawasi kita. Tidak pernah didatangi rasa kantuk, didatangi rasa tidur. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa berharap kepada manusia harus siap dengan kekecewaan, namun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan kabulkan harapan kita. Nah, di sini Allah 24 jam atau sepanjang masa itu selalu memantau kita, mengawasi kita, dan senantiasa mendengarkan keluhan harapan kita. Nah, jadi kita sebagai makhluknya harus menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan pernah khawatir, berharap atau berserah diri kepada Allah, karena Allah setiap waktu selalu mengawasi makhluknya. Pemilik apa? Ya, selanjutnya itu Allah itu pemilik apapun segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi apa yang kita punya ini, rumah yang kita miliki, barang berharga yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, dan bisa saja sewaktu-waktu Allah ambil tanpa pengetahuan kita. Jadi janganlah kita terlalu berlebihan dalam memiliki apapun itu, baik itu emas, harta. Jangan pernah kita berlebihan dalam memilikinya. Jangan merasa cinta berlebihan, karena segala sesuatu itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu pemberi dan yang mengizinkan pemberian syafaat. Nah, di sini maksudnya adalah Allah lah yang berhak memberi syafaat. Adapun orang ada kan Nabi memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nah, itu adalah syafaat yang diberikan Nabi kepada kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan kita bantuan, orang yang meminjamkan kita uang, memberi kita harta, memberi kita makan, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu
yang memberi bantuan itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang makhluknya. Nah, jadi Allah itu mengetahui baik itu di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan kita, atas, bawah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di isi hati kita pun Allah mengetahui. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja kita membohongi sesama kita bisa membohongi teman, kita bisa membohongi orang tua, guru, adik, dan lain sebagainya, ustadz pun bisa kita bohongi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bohongi, karena Allah itu bersifat alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu memberi izin bagi manusia untuk mengetahui ilmunya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu, kita bisa mengetahui segala sesuatu, kita bisa mengetahui matematika, tafsir, kita bisa menghafal Al-Qur'an, hadis, dan lain sebagainya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan Allah izinkan kita untuk menghafal, membaca, dan melihat segala sesuatu sehingga kita mengetahuinya, jikalau Allah tidak mengizinkannya, misalnya kita tidak akan mengetahui segala sesuatu tersebut. Nah, Allah itu berkuasa atas langit dan bumi. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, Allah itu menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi mungkin kita beranggapan bahwa kita adalah presiden, jadi kita menguasai suatu negara tersebut. Kita adalah bupati, kita menguasai wilayah kabupaten atau kota tersebut. Namun dari begitu Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Namun Allah bisa menentukan kekuasaan kita. Allah jadikan kita sebagai seorang khalifah. Namun di atas itu Allah lah yang memimpin kita. Kalaulah kita enggan, kita sombong, bisa saja Allah cabut kepemimpinan kita dan kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu tidak keberatan untuk memelihara langit dan bumi. Nah, Allah itu tidak merasa sedikit pun keberatan memelihara langit dan bumi yang begitu luas, yang tidak bisa kita pandang melalui penglihatan kita, tidak bisa kita pandang berapa luasnya alam semesta ini. Namun Allah tidak merasa keberatan dalam memeliharanya. Selanjutnya yaitu Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, di sini Allah bersifat Maha Tinggi. Nah, sifat Allah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dan Allah Maha Besar. Nah, jadi kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 255 ini yaitu apa kesimpulan dan apa hubungannya dengan pendidikan gitu kan. Nah, di sini pada ayat ini, hubungan ayat ini dengan pendidikannya yaitu pendidikan akidah dan tauhid, tentang tauhid yaitu tentang sifat dan eksistensi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, Allah Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri, Allah tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidur. Allah itu pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi, pemberi dan mengizinkan pemberian syafaat, dan segala orang yang memberi kita syafaat, orang yang memberi kita bantuan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar, dan segala yang ada di ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dan tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta, bertawakal dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sepanjang hayat, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa hidup di atas dunia ini, selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita merasa lelah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengabulkan doa kita satu persatu. Walaupun bukan langsung dikabulkan, insyaallah esok-esoknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa yang kita
di sini kita harus ini hanya sebatas dunia gitu. Jangan kita terlalu berlebihan dalam menguasai segala sesuatu tersebut, karena itu adalah milik Allah yang maha kekal, maha abadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Bilai bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.